Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau semuanya dimute-kan dulu. Jangan ada yang bersuara lagi kecuali Ibu. Wajahnya udah. Ini kita belajar tentang kewirausahaan. Di mana materi kita yaitu tentang bab 7, analisis biaya produksi. Tahu apa itu biaya produksi, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu dan biaya itu semua dapat kita ukur dengan nilai, baik itu pengeluaran yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau yang sudah terjadi, yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan produksi itu merupakan kegiatan di mana tujuannya untuk menghasilkan barang maupun jasa. Juwita. Ya, Bu. Dimute-kan. Gimana caranya, Bu? Juwita, ditampilkan wajahnya. Reski mana Reski? Rizky Hidayat. Udah Juwita, mana Juwita? Udah di-mute kan? Udah, oke, Ibu ulangi. Apa itu produksi? Produksi itu suatu kegiatan di mana dia bertujuan untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa, atau suatu hal yang kita lakukan untuk menambah nilai guna dari suatu barang ataupun nilai manfaat dari suatu barang. Jadi kesimpulannya, biaya produksi itu semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan kita gunakan untuk menciptakan suatu barang di dalam suatu perusahaan tersebut. Sampai di sini paham? Itu siapa yang belum memute? Juliana. Juliana. Ini Juliana. Saya, Bu. Diaktifkan kameranya, di-mute-kan suaranya. Juliana. Oke. Bisa nampak? Bisa nampak materinya? Nampak? Juliana. Nampak, ada pertanyaan? Oke, kita mulai ya. Oke. Sudah masuk minggu ngomong. Oke. Materi kita pada hari ini 8 Januari 2020. Juliana. Tentang trigonometri. Kalau kalian ada bukunya, nanti kita dibuka di buku paket kalian. Oke, Ibu lanjut. Setelah kita ketahui apa itu biaya produksi, kita lanjut dengan tujuan penentuan biaya produksi. Apa tujuan dari kita menentukan biaya produksi?
Pada dasarnya, tujuan dari penentuan biaya produksi ini adalah agar kita menghasilkan suatu laba dengan maksimal. Bagaimana bisa mengetahui laba itu secara maksimal? Yaitu dengan mengetahui berapa pendapatan kita dalam suatu periode dan menguranginya dengan biaya-biaya produksi yang kita keluarkan. Maka itulah hasil dari labanya. Di sini ada tiga dari tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama yaitu perencanaan dan penentuan biaya produksi. Perencanaan dan penetapan biaya produksi ini sangat perlu dilakukan. Dengan kita buat perencanaan dan penetapan biaya produksi, jadi kita bisa tahu berapa biaya awal dan biaya akhir yang kita keluarkan selama produksi. Perencanaan dan penetapan biaya produksi dapat kita lakukan dengan mencatat semua pengeluaran yang terjadi. Yang kedua, kontrol operasional biaya. Dengan kita mencatat biaya-biaya produksi, maka kita bisa melakukan kontrol, melakukan pengawasan mengenai operasional biaya kita. Yang ketiga, maaf ini salah ketik, sebenarnya itu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dengan setelah kita tetapkan biaya produksi, maka kita bisa menjadikannya sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, yaitu dijadikan sebagai evaluasi perusahaan mengenai produksi dan dijadikan untuk pengambilan keputusan. Biasanya keputusannya ini bersifat jangka pendek, seperti dalam produksi itu kan kita butuh bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian bahan-bahan pembantu lainnya. Jadi dengan kita menentukan biaya produksi ini, kita bisa mengambil keputusan biaya-biaya bahan baku apa aja yang akan kita beli, tenaga kerja apa aja yang kita butuhkan selama produksi. Seperti itu. Sampai di sini paham, Febi Ayu? Febi Ayu? Paham? Hubungan antara derajat, menit dan detik. 1 derajat itu sama dengan 60 atau 1 apa ini katanya inverse, di mana 1/60 derajat. Bang, berbayar bacaannya. Kayak mana ini? Udah habis waktu. Start lagi. Stop dulu. Ini apa maksudnya? Gimana? Ini. Ini udah selesai slide-nya. Belum. Yang ini? Enggak, itu slide-nya itu artinya. Oh, Mau iya. di stop slide-nya. Enggak. Tadi ada bacanya. Sorry. Oke, lanjut yaitu unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah biaya untuk yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan baku. Contohnya kita memproduksi kursi, maka biaya yang dikeluarkan itu untuk peralatan kayu. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja ini biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk tenaga kerja. Memang yang bekerja di situ. Ini contohnya Ibu buat kita perusahaan menjahit. Ada yang memang bekerja sebagai penjahit di perusahaan kita secara tetap. Namun ada yang dipanggil untuk menjahit pinggiran dari bajunya. Jadi dia tidak tenaga kerja langsung. Jadi yang ini biaya tenaga kerja langsung, dia dibayarkan secara langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biaya yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku dan dari biaya tenaga kerja langsung. Contohnya itu kalau kita membuat baju, produksi baju, maka seperti pembelian kancing, benang, itu termasuk ke biaya overhead pabrik. Sampai di sini paham, Nur Fitriani? Oke.
Oke, kita lanjut. Biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini seperti biaya listrik, air, telepon. Sedangkan biaya implisit itu biaya yang tidak terkira. Itu bisa biaya sewa yang tidak terkira. Oke, sampai unsur-unsur biaya produksi ini paham? Rizka Natasha? Ini Juliana, kenapa wajahnya masih belum muncul juga? Nggak tahu kayak gini, Bu. Kliklah yang gambar kamera. Suaranya di mute Juliana. Keluar aja dari tadi, Bu. Nggak bisa, Bu. Kok bisa nggak bisa? Baby Ayu juga. Tahu kan? Kenapa bisa jadi 57,3? Kalau dia di atas 5 berubah menjadi 1. Oke, kita lanjut. Ada 5 macam produksi yang dapat dilihat dari bidang garapannya. Yang pertama itu produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif ini adalah produksi yang diambil, yang kita gunakan dari memanfaatkan alam. Contohnya itu tambang, nelayan mengambil ikan, itu kan kita memanfaatkan alam. Kita ambil yang ada dari alam. Juliana, Ya, Bu. di mute. Nggak tahu juga. Nyatakanlah besarnya. Bisa dimulai. Ini masuk ke contoh soal. Bisa dimulai. Nyatakan Baby Ayu, berikut dalam derajat. Juliana, kenapa nggak ditampilkan mukanya? Bu, Pebi mau ngasih tahu Juli dari WA, sabar dulu, Bu. Nyatakan besarnya sudut berikut. Dah, yang kedua yaitu produksi agraris. Kalau produksi agraris ini kita juga mengambilnya dari alam, tapi dengan memanfaatkan alam. Contohnya itu bertani, kita menanam pohon padi di sawah. Padi itu kan kita manfaatkan dari tanah, dari alam. Seperti itu. Sampai di sini paham perbedaan ekstraktif dan agraris, Juwita? Alam. Kan itu sama-sama dari alam. Bedanya kalau yang agraris itu dia kayak ditanam dulu di tanahnya gitu. Ya, dia memanfaatkan alam, tapi diolah dulu. Sedangkan ekstraktif, dia dari alam, tapi langsung dari alam itu bisa kita produksi dan kita jualkan, kita pasarkan. Makanya Ibu kasih contoh nelayan, ikan. Kita kan langsung ambil dari laut. Ikan itu tanpa kita olah bisa langsung kita jual. Itu yang namanya produksi ekstraktif. Paham? Bu, macet tadi. Gini, kalau produksi ekstraktif itu kita ambil, kita manfaatkan produksinya dari alam, tapi tidak mengubah atau mengolah apapun. Contohnya itu kita buat nelayan yang mengambil ikan, ya kan, dari laut. Dia memanfaatkan alam, laut, ya kan. Ikan itu kan perlu diolah lagi untuk dijual. Makanya dia disebut produksi ekstraktif. Dia langsung dijual tanpa mengubah atau mengolah dari alam tersebut. Sedangkan agraris, kita memanfaatkannya dengan mengolah dulu, mengubah dari alam itu. Contohnya tanah, kita tanami dulu dia, bibit-bibit. Makanya nanti tumbuh, berbuah, buahnya itu yang kita jual. Itu perbedaannya, udah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut.
produksi industri. Yang namanya industri ini yang kita pelajari, yaitu dengan manufaktur. Mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, seperti produksi pakaian, lemari, kursi, dan berbagai macam jenis lainnya. Yang keempat, produksi perdagangan. Produksi perdagangan ini artinya berjual beli. Perdagangan ini ada yang secara langsung dari konsumen langsung kepada dari produsen kepada konsumen secara langsung. Ada juga yang secara semi langsung, yaitu ada calonnya, ada perwakilannya. Kita produsen, kita jual ke orang, baru dia yang jual lagi ke konsumen. Itu semi langsung. Dan yang tidak langsung, dia bertahap lagi. Dari produsen ke orang lagi, baru ke konsumen. Itu produksi dalam perdagangan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Yang kelima, produksi jasa. Kalau jasa ini tidak memanfaatkan suatu barang, tetapi suatu pelayanan, seperti produksi bank, pegadaian. Apa, Bu, tukang Feby? pangkas, Bu. Tukang pangkas. Itu juga termasuk jasa karena dia memberikan pelayanan. Itu produksi jasa namanya karena dia memberikan sebuah pelayanan, bukan barang atau hal lainnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Nggak ada, Bu. Sampai di sinilah materi kita hari ini.